Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu berharap anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu ya nak ya. Doa di rumah masing-masing. Baik, doa selesai. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar pembelajaran IPS ya, yaitu mengenai kondisi wilayah Indonesia. Nah, kondisi wilayah Indonesia. Anak-anak ibu silahkan buka bahan ajarnya ya. Yang pertama tentang kondisi iklim. Kondisi iklim di sini kita bahas tentang letak astronomis wilayah Indonesia, di mana berpengaruh terhadap kehidupan penduduk Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau, matahari bersinar sepanjang hari, cuaca sangat panas. Pada musim hujan, curah hujan dan kelembaban udara tinggi. Nah, pada saat situasi sekarang ini, kita tidak bisa menentukan musim penghujan atau musim kemarau, karena kadang panas, kadang hujan dengan turun dengan deras. Ya, jadi sekarang kondisi cuaca tidak bisa ditentukan. Kemudian jangka waktu musim hujan dan musim kemarau umumnya hampir sama, yaitu 6 bulan. Namun adanya pemanasan global membuat musim menjadi tidak menentu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bisa saja hari ini panas, besok menjadi hujan deras, ya. Itu yang dinamakan karena adanya pemanasan global. Kemudian kelembaban udara di Indonesia tinggi, begitu pula dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Curah hujan yang tinggi mendukung sistem pertanian di Indonesia. Pengairan sawah mudah dilakukan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kedua, ya, pembagian wilayah waktu. Pembagian wilayah waktu di Indonesia didasarkan pada garis bujurnya. Pembagian wilayah waktu di Indonesia berdasarkan pada garis bujurnya. Berdasarkan letak wilayah astronomis, wilayah Indonesia dibagi atas 3 wilayah waktu. Yang pertama yaitu wilayah waktu barat atau sering kita sebut sebagai WIB. Ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 105 derajat bujur timur yang meliputi wilayah seluruh Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, kita di Medan termasuk menggunakan wilayah waktu barat atau WIB, waktu Indonesia Barat. Wilayah waktu tengah atau dikatakan WITA ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 120 derajat bujur timur, meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh Pulau Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Jadi di Bali dia menggunakan wilayah WITA, ya nak ya.
Nah, yang ketiga, wilayah waktu timur atau sering disebut WIT atau WIT. Ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 135 derajat bujur timur, meliputi wilayah Maluku dan Pulau Papua. Ya, jadi Papua menggunakan wilayah WIT atau WIT. Jadi itu tiga pembagian wilayah yang ada di Indonesia. Pembagian daerah waktu di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan waktu antar daerah tersebut, yaitu WIB, ya kita contohnya Medan, 1 jam lebih lambat daripada WITA, dan 2 jam lebih lambat daripada WIT atau WIT. Sekali lagi Ibu ulangi, WIB atau WIB 1 jam lebih lambat daripada WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan 2 jam lebih lambat daripada WIT atau WIT, waktu Indonesia timur. Kemudian WITA 1 jam lebih cepat dari WIB dan 1 jam lebih lambat dari WIT atau WIT. Nah, WIT atau WIT 1 jam lebih cepat dari WITA. Wilayah Indonesia Timur 1 jam lebih cepat dari wilayah Indonesia Tengah dan 2 jam lebih cepat dari wilayah Indonesia Barat. Itulah perbedaan waktu yang ada, ya. Contoh, WIB Medan menggunakan waktu Indonesia Barat, maka dia lebih lambat, ya, daripada Bali 1 jam. Itu perbedaannya. Jadi itulah bagian-bagian dari wilayah Indonesia, ya, baik berdasarkan iklim maupun wilayah Indonesia dan perbedaan waktunya, sehingga kita bisa membedakan antara daerah bagian barat, tengah, dan timur. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.